Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik kan? Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Di sini nama saya Nunung Rohani dengan NIM 1901453. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Peri Dwi Cahyadi MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut dan teman-teman semua yang saya cintai. Lalu, apa sih maksud dan tujuan membuat video ini? Maksud dan tujuannya adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Biologi Laut. Selamat menyaksikan. Biota laut merupakan semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan, serta karang. Secara umum, biota laut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni plankton, nekton, dan bentos. Halo teman-teman, jadi itulah sedikit cuplikan mengenai pengertian biota laut itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pengelompokan biota laut. Yang pertama adalah plankton, dan yang kedua adalah nekton, yang ketiga adalah bentos. Lalu, apa sih pengertian dari plankton itu sendiri? Plankton merupakan jenis biota laut yang utama dan biota ini memiliki ciri utama yaitu sebagai perenang dan mengapung yang mengikuti arah arus. Dan perlu kita ketahui bahwa plankton itu memiliki keterbatasan yaitu lemahnya dalam pergerakan sehingga tidak bisa melawan arus. Nah, ini contohnya. Nah, selain itu juga, plankton hidup di zona pelagik loh. Dan plankton juga terbagi menjadi 2. Yang kesatu adalah phytoplankton dan yang kedua adalah zooplankton. Plankton adalah berupa tumbuhan dan zooplankton berupa hewan. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua adalah nekton. Nekton merupakan jenis biota laut yang kedua. Dan pada umumnya biota laut ini termasuk ke dalam kategori nekton ini. Dan nekton juga terbagi menjadi 2. Yang kesatu adalah vertebrata dan yang kedua adalah moluska. Dan yang kesatu contohnya adalah ini, penyu. Dan yang kedua moluska adalah contohnya siput. Terakhir adalah bentos. Bentos merupakan organisme yang paling dalam atau dasar laut dan juga sering disebut dengan zona bentik. Zona bentik ini mulai dari garis pasut hingga garis abisal. Contohnya adalah kepiting dan tiram. Lalu, apa sih manfaat dari biota laut itu sendiri? Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber obat-obatan, dan yang kedua sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, dan yang ketiga menjadi daya tarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Jadi, bagaimana cara untuk melindungi biota laut itu? Melindungi biota laut adalah salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan. Hal ini karena merupakan langkah yang paling jitu untuk menjaga kehidupan langsung biota laut secara berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui, perusakan ekosistem laut dewasa ini semakin marak terjadi. Membuang sampah di laut juga bisa merusak ekosistem laut. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan jika kesadaran masyarakat tidak lekas terbangun terkait pentingnya menjaga biota laut. Nah, jadi bagaimana cara untuk menjaga kehidupan biota laut itu? Salah satunya adalah dengan menanam hutan bakau yang berada di bibir pantai untuk mencegah abrasi dan sebagai tempat hidup bagi hewan-hewan bakau. Ini sebagai salah satu contoh dari kami, Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus UPI di Serang. Menanam mangrove yang berada di bibir pantai Karangantu untuk mencegah abrasi dan sebagai tempat hidup bagi hewan-hewan. Halo teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah biota laut dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 plankton, 2 nekton, dan yang ketiga adalah bentos. Lalu biota laut itu sendiri memiliki manfaat, salah satunya adalah sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Dan juga kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus melindungi biota laut karena merupakan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita jaga dan lindungi biota laut. Salam bahari, salam jaya selalu.
Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.